Kak, silakan masuk, Nak. Baik. Silakan duduk, Nak. Terima kasih, Bu. Santai aja, relax. Silakan diminum ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Kalau keseharian kamu gimana? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Pokoknya semangat terus ya. Baik. Tapi Bu lihat hari ini kamu kayak nggak seperti biasanya. Kamu kenapa? Iya, saya sedang ada masalah, Bu. Saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya hadapi kepada Ibu. Oh gitu, ya udah kita bahas bareng-bareng ya. Kamu nggak perlu khawatir, Ibu sudah terikat dengan kode etik yang mana keamanan akan terjamin, rahasia apapun itu akan terjamin insya Allah. Dan apapun yang akan kamu ceritakan itu kan menjadi informasi buat kita berdua. Tapi sebelum itu, Ibu ingin meminta kesepakatan waktu agar lebih efektif dan efisien pada konseling kali ini. Bagaimana? Saya setuju, Bu. Saya rasa 40 menit cukup, Bu. Baik, coba ceritain deh apa permasalahan kamu. Begini, Bu, saya capek selalu overthinking, memikirkan setiap hal yang belum saya rasakan, apalagi tentang masa depan. Coba ceritain deh, kenapa kamu khawatir? Setiap hari, apalagi setiap malam, aku selalu memikirkan hal-hal yang random, seperti apa aku bisa menjadi sukses atau tidak, apa aku bisa membanggakan kedua orang tuaku atau tidak. Untuk memikirkan pembelajaran hari ini saja aku mikir bisa atau enggak ya. Untuk dalam ucapan pun aku selalu mikir apa aku berucap ada yang tidak mengenakan untuk teman-temanku atau tidak ya, Bu. Kayaknya kamu dihantui rasa khawatir yang berlebihan deh, padahal itu belum tentu terjadi tahu. Betul, Bu. Saya memang overthinking dalam memikirkan sesuatu yang mengganggu saya. Oh iya, terus? Ya, sebenarnya faktor pertama yang bikin saya overthinking itu tentang postingan teman-teman saya yang sudah berbisnis di umur yang masih SMA, sedangkan saya tidak diperbolehkan orang tua saya, Bu, untuk berbisnis seperti itu. Kamu jadi itu faktor pemicu dari permasalahan kamu. Selanjutnya ketika lagi overthinking kayak gitu, apa tuh yang akan kamu lakukan? Saya hanya akan memikirkan sampai-sampai membuat saya tidak bisa tidur, Bu, dan seringkali membuat saya menyalahkan diri saya sendiri. Atau dengan seperti itu kamu bisa lega dan tidak overthinking lagi? Sepertinya tidak, Bu, malah membuat saya bertambah overthinking. Salah satu faktor penyebab overthinking adalah ketika kamu melakukan sesuatu, kamu harus dilakukan dengan sempurna, harus perfect, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Dan itu akan membuat kamu rendah diri dan tidak percaya dengan kemampuan kamu. Nah, itu akan menyebabkan kecemasan yang berlebihan. Iya, Bu, saya memang seperti itu. Dalam melakukan segala sesuatu yang saya kerjakan harus dengan sempurna, walaupun tidak mungkin, sehingga apabila terjadi ketidakingginan yang saya harapkan malah membuat saya lebih overthinking dan berujung meragukan diri saya sendiri, dan lebih parahnya saya membandingkan diri saya sendiri dengan teman saya. Mungkin itu yang membuat saya seperti ini. Apa berarti masalah kamu tentang bagaimana sih caranya supaya kamu tidak overthinking lagi? Iya, Bu, setiap hari saya selalu memikirkan bagaimana caranya untuk saya tidak terlalu memikirkan segala sesuatu yang membuat saya cemas. Terlebih lagi, saya selalu merepotkan orang tua saya. Ibu bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Saya seperti orang gila yang setiap kali harus ulang tanpa arah tujuan. Perasaan itu menghantui saya, Bu. Saya sudah menghabiskan waktu dan tenaga saya hanya untuk memikirkan masa depan saya yang akan bagaimana nantinya. Sekarang kamu sudah kelas 3 SMA, tahun demi tahun telah kamu lewati, dari mulai PPDB, seleksi dengan teman-teman kamu, MPLS, hingga akhirnya sebentar lagi kamu akan menyandang gelar alumni di sekolah ini. Orang tua kamu pasti mendoakan yang terbaik untuk kamu. Percayalah, setiap manusia pasti memiliki masalah. Semua itu tergantung mindset atau pikiran kita. Ketika kita berpikir negatif, maka hal itu akan terjadi. Tetapi sebaliknya, ketika kita berpikir positif, hal negatif itu tidak akan terjadi.
percayalah, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Untuk menemukan apa sih arti kebahagiaan itu? Minum dulu ya. Terima kasih, Bu. Baik, dari pembicaraan yang telah kita lakukan, baiknya kita simpulkan terlebih dahulu agar jelas arah pembicaraan kita. Yang pertama, kamu overthinking, memikirkan bagaimana sih caranya agar kamu tidak overthinking lagi gitu. Yang kedua, kamu bingung, kamu harus bagaimana. Kamu beranggapan bahwa kamu tidak bisa menggapai masa depan kamu. Iya, Bu. Saya ingin sekali tidak overthinking lagi, tapi rasanya sangat sulit sekali. Baik, silakan utarakan apa yang ingin kamu utarakan, keluh kesah kamu, pendapat kamu bagaimana. Tapi di akhir kalimatnya kamu harus menambahkan, saya bisa melewati semuanya. Apa bisa? Bisa, Bu. Saya merasa ketakutan hal-hal negatif yang ada di pikiran saya ketika terjadi, dan saya yakin saya bisa melewati semuanya. Saya tidak tahu masa depan saya akan menjadi seperti apa nantinya. Saya yakin saya pasti bisa melewati semuanya, karena semua pasti akan berlalu. Hanya itu saja perasaan yang diungkapkan? Iya, Bu, hanya itu saja. Nah, setelah kamu mengungkapkan semua perasaan yang ada di pikiran kamu, ditambah dengan pikiran positif kamu, ada perubahan perasaan atau pola pikir kamu saat ini? Gak apa-apa. Coba sekarang gimana perasaan kamu? Iya, Bu, saya merasa sadar bahwa semua itu hanya pikiran negatif saya saja. Padahal setelah dipikir dengan pikiran yang lebih dewasa, itu semua tidak akan terjadi, dan jika terjadi pun semua ada jalannya. Jadi kamu merasa sadar dengan pikiran-pikiran yang belum tentu terjadi kebenarannya itu? Iya, Bu, saya sudah menyadarinya bahwa itu semua tidak akan terjadi. Saya akan berusaha dan tidak memikirkan hal negatif lagi. Mulai sekarang saya akan memforsir pikiran saya untuk memikirkan hal itu, dan saya mulai mengambil kesempatan yang ada di depan saya, tidak menunda pekerjaan yang diberikan lagi. Baiklah Lydia, itu solusi yang sangat bagus untuk kamu. Apalagi kamu menerapkannya pada diri kamu saat ini, agar kamu nantinya bisa lebih fokus dalam pembelajaran. Dan tentunya fokuslah pada kamu saat ini, tidak perlu berlarut-larut memikirkan apa yang terjadi di masa lalu. Biarkan itu sebagai pembelajaran dalam hidup kamu, dan jadikan harapan kamu sebagai penyemangat untuk kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, Bu, saya bersungguh-sungguh berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baiklah, dari pembicaraan kita tadi, pada intinya kamu sudah menyesali bahwa pikiran negatif itu hanya membuang-buang waktu, dan kamu menyadari dan sudah ingin bertanggung jawab pada apa yang telah terjadi, dan kamu juga sudah membuang pikiran negatif itu. Setelah konseling ini, kamu juga masih bisa berkonsultasi dengan ibu, karena ibu pasti akan memberikan waktu ibu untuk konseli yang ingin berkonsultasi dengan ibu. Mungkin itu saja. Apa ada permasalahan lainnya yang ingin disampaikan? Tidak ada, Bu. Mungkin hanya itu saja yang saya ceritakan kepada Ibu. Baiklah, kalau memang kamu sudah merasa enakan, tidak seperti tadi, Ibu akhiri konseling pada kali ini. Kedepannya, jika kamu ada permasalahan yang lain yang ingin kamu ceritakan, kamu tidak usah sungkan, langsung saja datang ke ruang BK ini, atau kamu bisa menghubungi Ibu by phone gitu. Iya, Bu, saya sangat berterima kasih kepada Ibu karena sudah membantu saya. Sekarang saya sudah cukup lega dan semangat lagi. Sama-sama, alhamdulillah, syukur kalau begitu. Saya permisi dulu, Bu. Assalamualaikum.